وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala niki, mudah-mudahan dijadikan kita sebagai hambanya yang bersyukur. Ya, kita bersyukur karena telah diberi Islam oleh Allah, telah diberi iman oleh Allah, telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Kitab tentang landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita membahas tentang sahabat, tentang Nabi, tentang sahabat. Tentunya sahabat yang kita maksud di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka itu sebagaimana dikatakan ulama kita, mereka adalah man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati di atas iman. Yaran sahabat. Simbe aran sahabat Abu Sayyaf. Imbin oke. Aran sahabat. Abu Bakar.
Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Yang ngombe Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini yang ngombe. Ara Abu Bakar tene. Yang ngombe Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang ngombe Abu Sayyaf. Nangke aja deh. Ya aku dah murajaah ruanan ini. Nggih. Garing sekali siaran sahabat man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaino sahabat, yaino Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Abu Sayyaf. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas iman. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain di sana. Nah, kemarin sudah kita baca tentang definisi sahabat, kemudian keutamaan para sahabat. Dan kemarin kita sudah baca juga wajibnya meyakini bahwasanya para sahabat niki orang-orang yang udul, yaitu orang-orang yang baik, yang wajib diterima kabarnya, karena mereka orang-orang yang baik. Kemudian kita sudah berbicara kemarin tentang Ahlul Bait, yaitu keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kemarin kita berbicara tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yaitu para pengganti yang mendapatkan petunjuk, para pengganti yang mendapatkan petunjuk dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, makin pembahasan kelima di sini dikatakan al-mabahasul khamisu, pembahasan yang kelima, yaitu al-ashratul mubasysyiruna bil jannah. Pembahasan yang kelima yaitu yang berkaitan dengan 10 orang yang dikabarkan masuk surga. 10 sahabat yang dikabarkan dia itu masuk surga. Siapa yang mengabarkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ba'da itu, bahwasanya yang 10 ini masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seimbang daya Allah badaya, Allah mewahyuangnya bahwasanya yang 10 ini nanti akan masuk surga. Ita nengke tama surga tu ndek? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kah tama surga. Ndek tamanau ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nawah bersabda Abu Sayyaf fil jannah, misal darah nara. Ya, jadi yang ada nanti 10 ini. Makanya selain yang disebut namanya itu, maka kita tidak bisa meyakininya masuk surga. Amuna bagus ruana, bagus ruanta, beta berharap mudah-mudahan tetama surga. Ya, nah nengka ita ini kan dia bau jamin ita ini gintama surga, enggak bisa. Demikian pula dengan orang-orang lain yang dia tidak ada wahyu menjelaskan dia masuk surga, maka kita tidak bisa memvonisnya masuk surga. Demikian pula yang orang-orang tidak ada wahyu mengabarkan kalau dia akan masuk neraka, maka kita tidak bisa juga memvonisnya masuk neraka.
siwah arak dalil ya ginta neraka, maka itu yang kita ponis masuk neraka. Contohnya Fir'aun misal, ya, Haman, Qarun, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Malik, Abu Talib, siapa lagi? Nah, orang-orang yang telah disebut dia masuk neraka dalam dalil Al-Quran maupun hadis, maka ini yang wajib kita yakini dia masuk neraka. Adapun selain itu yang tidak disebut, maka kita tidak bisa meyakininya. Kita hanya bisa berharap, muna bagus, berharap mudah-mudahan netama surga. Amun dena bagus, kita khawatir kita ya, jangan-jangan dia masuk neraka. Ya, jadi yang kita yakini dia masuk surga atau masuk neraka adalah mereka-mereka yang sudah disebutkan oleh dalil. Dia akan masuk surga dan dia akan masuk neraka. Nah, di antara yang telah diponis masuk surga, di antara yang telah diponis masuk surga adalah al-ashratul mubasysyiruna bil jannah, yaitu 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Ya, sikit terbaca makin nih. Baik, di sini Syekh mengatakan, arafna fi ma sabaq fadla sahabati wa annahum jami'an udul. Telah kita ketahui dari pelajaran sebelumnya bahwasanya sahabat ini semuanya udul, semuanya orang yang baik, semuanya ini diterima kabarnya. Menyampaikan hadis, maka hadisnya diterima karena mereka udul, orang-orang yang baik. Wa annahum yatafadaluna fi suhbah, tapi mereka ini bertingkat-tingkat keutamaannya di dalam sahabat itu. Sahabat niki ndekna seke ndekna pada kelasna, lagu ya Nabi berkelas-kelas. Ara kelas paling atas, ara kelas paling bawah. Lagu sebawa-bawa kelasna, tetap mereka lebih mulia daripada kita. Karena mereka masuk generasi termulia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ngene-ngene. Mbekana generasiku para sahabat, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia terbaik. Ya, angka walaupun kelasnya bawa sahabat no, tetap ia lebih mulia daripada kita. Ya, terus itu kan dia terjadi sahabat kumbena. Jauh pada kelas. Kita masih kelas kerucu. Sahabat yatasabaquna fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kita jauh. Makanya para sahabat niki saking cintana tipe Allah dan saking mereka dicintai oleh Allah, ya, sedikit saja sedekahnya, neseragam gandum sedekahnya dia terbau madayang ya, walaupun kita bersedekah sebesar gunung emas. Kemudian dikatakan di sini wa afdalus sahabati as-sabiquna al-awwaluna fil Islam minal muhajirin thummal ansar. Dan sahabat yang paling baik adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Thumma ahlu badrin, setelah itu kemudian sahabat yang ikut perang Badar.
Summa ahlu Uhudin. Kemudian setelah itu sahabat yang ikut perang Uhud. Ya. Summa ahlu ghazwatil Ahzab. Kemudian sahabat yang ikut perang Ahzab. Summa ahlu bai'atir ridwan. Kemudian ya, orang-orang yang ikut di bai'atur ridwan. Ya. Summa man hajara min qablil fathi wa qatal. Kemudian setelah itu orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah, dan orang-orang yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka-mereka yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah, mereka-mereka yang perang sebelum penaklukan kota Mekah, itu lebih mulia daripada orang-orang yang ikut berperang setelah penaklukan kota Mekah. Karena ini kira-kira sindikman penaklukan kota Mekah, dia masuk Islam, dia berperang, itu lebih mulia daripada mereka yang berperang setelah penaklukan kota Mekah. Kan ini sebelumnya itu yang lebih mulia. Karena sebelum penaklukan kota Mekah, di sana masa perjuangan di sana. Di sana masa perjuangan. Kemudian juga ahlul Arab, orang-orang Arab saat itu, mereka mengatakan jangan dulu masuk Islam. Ndak mantap Islam. Terus mereka mengatakan karena seandai kata benar Muhammad ini nabi, maka nanti suatu hari dia akan menguasai kota Mekah. Nah, di saat dia menguasai kota Mekah, di sana baru kita masuk Islam. Ya. Jadi ulah yang kita bukti kita dulu baru namilih. Adapun orang-orang yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah, ini benar-benar murni iman dari dalam hatinya. Dia tidak perlu ngadu gita-gita. Makanya begitu ditaklukkan kota Mekah, maka yadkhulun nasu fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, dia masuk. Luwe terus sama Islam. Begitu luwe sama Islam, maka perjuangan kurang. Perjuangan Nabi kurang. Kita nengketene betene. Mbe belian perjuangan le saat teluwe bersunnah atau saat sekedi bersunnah. Pas tu sekedi layak luar biasa perjuangan. Dia dengan oke. Ya, labu nengke wah luwe ita muda tembangun masjid. Layak enggak 10 tolang gin bangun masjid, la ilaha illallah berat. Ya, menegakkan gotong royong semenda jari. Lebih ringan beban. Ya, makanya sebelum penaklukan kota Mekah, pahala mereka lebih besar, sehingga mereka ya menjadi orang-orang yang lebih mulia daripada mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian dikatakan di sini wa afdalus sahabati al-khulafa ar-rasyidun, dan sahabat yang paling afdal adalah al-khulafa ar-rasyidun. Wah, bahas terubin. Saya niki al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Di sini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Khulafa ar-rasyidun adalah Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda, wa Utsman Dzunnurain, Utsman yang memiliki 2 cahaya, wa Abu Sibtain Ali bin Abi Thalib, dan Abu As-Sibtain Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian thumma Abdurrahman bin Auf. Yang kelima yang mulia adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam,
hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari itu penolongnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf dikenal dengan kekayaannya, sugi luar biasa, tapi kekayaannya itu digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bersalaga ia berbisnis, bersalaga endah ia bersedekah. Ya, bonita nangka ngumbiang kuna bersalaga berbisnis, bersalaga beragam gitu aja. Ya, subhanallah, kita ini nangka seri sugi, seri beragam. Dia dengan oke. Ya, subhanallah. Ya wah niki siaran fitnah harta. Layak kita berjanji layak bungku berdua 100 juta aja bercahat bikin bersedekah kadang-kadang sadik ini isi Allah 100 juta goyo la ilaha illallah. Ini cobaan. Adapun Abdurrahman bin Auf luar biasa, ya, saudagar yang kaya raya dan kekayaannya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian yang keenam, Az-Zubair bin Awam, yang dia ini dikenal sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari itu artinya penolong. Ya, hawari itu artinya penolong, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dia punya hawariyun. Ya, di dalam Al-Qur'an misalkan Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Di saat Nabi Isa merasakan adanya kekufuran pada umatnya, maka Nabi Isa bertanya, siapa yang mau menolong saya dalam agama Allah? Maka berkatalah al-hawariyun, yaitu hawariyunnya Nabi Isa. Ya, hawariyun ini mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang menjadi penolong Allah. Nabi kan ada penolong Allah, yaitu penolong agama Allah, nyebarang agama Allah, mendukung agama Allah. Nah ini hawari, itu para penolong. Nah di dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli nabiyyin hawari. Semua nabi itu memiliki hawari. Semua nabi itu memiliki penolong. Wa hawari Az-Zubair, dan penolong saya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Makanya beliau digelari sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki yang keberapa niki? 6. Yang ketujuh Talhah bin Ubaidillah namanya. Namanya Talhah bin Ubaidillah. Kemudian yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian yang ke-9 Aminu hadhil ummah, yaitu orang amanat dari umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau bersabda yang artinya sesungguhnya setiap umat memiliki amin, memiliki orang yang amanat. Ya, dan orang yang amanat dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Niki tentunya keistimewaan mereka ini. Kemudian yang keberapa berarti sekarang? 9 apa 10? Nangka jadi khilaf ulama ini 10. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhum.
Ini urutan kemuliaan mereka. Ya, walaupun yang berurutan yang sepakat itu yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah Ali niki selapuan pada. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib semuanya sama, mulai dari Abdurrahman bin Auf sampai dengan Sa'id bin Zaid pada kelasnya. Adapun simpat ngone ino si berurutan. Paling atas saya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian enam-enamnya semuanya. Pada si enam terakhir itu sama kedudukannya. Dalam arti dia tekanggu kenang, nih bagusan, nih bagusan, nih bagusan. Di si enam ini pada ya. Ya, yang di atas itu Ali, kemudian Utsman, kemudian di atasnya Umar, terus paling atas saya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian waqad ja'at fi fadlihim ahaditsu 'ammatan wa minhum man ja'a fihi haditsun bi khususihi. Dalam hadis-hadis banyak disebutkan hadis yang umum tentang mereka ini. Tentang masuk surganya mereka. Ya, dan ada juga di sana hadis-hadis yang khusus, satu hadis hanya mereka disebutkan. Wa minal ahadits al-'ammah fi fadlihim ma rawahu Ahmad wa ashabus sunan an Abdurrahman bin al-Akhnas radhiyallahu anhu an Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini mengatakan, Sa'id bin Zaid salah satu dari mereka yang 10 ini. Dia mengatakan, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul. Aku bersaksi atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'id, bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashratun fil jannah. 10 manusia li surga. Ngana subhanallah. Ngombe kira sana munita na paran ngana. Ya, 10 manusia li surga. Abu Sayyaf li surga. La ilaha illallah. Langsung ngempok kotak terus. Subhanallah. Nah, di sini ya dikatakan 10 orang di surga. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Sebutnya jamak langsung. Umar di surga. Utsman fil jannah. Utsman di surga. Wa Ali fil jannah. Ali di surga. Wa Talhah fil jannah. Wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Wa Sa'ad bin Malik fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Walau syi'ta la sammaitul ashir. Siwa sebutna. Kemudian di saat yang ke-10 Sa'id ini mengatakan, munda milik ku sebutang di nomor 10. Qal faqalu man huwa. Orang-orang mengatakan siapa yang ke-10 itu? Fasakat, maka Sa'id bin Zaid diam dia. Saya isi ke-10. Ya, Sa'id ini teduh ya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, man huwa, siapa itu? Maka Sa'id ini mengatakan, huwa Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 itu adalah Sa'id bin Zaid, yaitu dia sendiri sing riwayatan hadis ini. Si ke-10 munda milik ku sebutaran ngana. Sayyino teduh ya. Ketuaan malik Sayyino ngana baru sebut narana Sa'id bin Zaid ngana. 10 dengan yang telah dijamin masuk surga. Masya Allah ini ya, NIT neparan marangannya kan luar biasa ini. Ya, ini sahabat langsung jamak ponisnya ya tama surga. Nah, ini mereka yang seperti ini wajib kita yakini kalau mereka ini masuk surga, wajib. Ya, ini si wajib kita yakinin tama surga. Amun nepe nengke ngombe angombe ni wajib tama surga tu ndek. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tetap surga.
Kita belum bisa mewajibkan. Ya, karena kita tidak tahu nanti akhir hayat kita ini masih di atas sunnah kita atau di tenau ya. Masih di atas tauhid kita atau di tenau ya, di tenau ya. Karena hidayah niki berada di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hidayah ini sesuai dengan kehendak Allah. Yang tadinya dia kafir, mudah bagi Allah menjadikannya Islam, mudah. Ya, yang tadinya dia muslim, mudah bagi Allah menjadikannya kufur, waliyadzubillah. Mudah. Ya, jadi onya-onya jangan terlalu pede. Bahasa syariat jangan terlalu ujub. Ya, jangan terlalu ujub, terlalu bangga dengan ilmu misalkan, dengan kepintaran misalkan, jangan. Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung dari akhirnya, tergantung akhirnya. Angka itu nengke siwah berada di atas sunnah, di atas Islam, di atas iman, begah tetap berdoa ngendeng. Akhirnya sade itu keistiqomahan. Tengendeng tipe Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Yang ke dalam sholat kita mengatakan Nabi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki tiang ya Allah jalan yang lurus. Ya, mundek teman lek jalan si lurus, bermudah-mudahan dengan kita berdoa seperti tadi, tunjuk kangang ne itu, ne ye jalan si lurus sino, turut ya. Kalau kita sudah berada di atas jalan yang lurus, kemudian kita mengatakan tunjukkan tiang jalan yang lurus ya Allah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan cara demikian kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Karena lui dengan layak berada di jalan yang lurus, terus sekarang tidak lagi dia berada di atas jalan yang lurus. Apalagi sunnah ini orang kata surubinya lolat. Dia dengan oke. Lolat hanya gara-gara apa misalnya jerak ya bersunnah. Ya marah Rubin apa ngantar Rubin ngendang nasi basah le julun masjid balak ndak ngendang tini angkat ngeno ya gara-gara ino jerak ngaji. La ilaha illallah kan muda lalu jerak ngaji. Ngendang nasi basah le julun masjid balakna terus dendek ngendang tini jerak ngaji. Subhanallah. Berarti itulah dia contoh mudah gati dengan jerang. Makanya disuruh kita Nabi pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham kita ini, ya, agar dia tidak lepas. Nah jarina ya intinya bahwasanya orang-orang yang telah divonis masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang wajib untuk kita yakini mereka itu masuk surga. Adapun yang tidak disebutkan dalam nas, tidak dalam Quran, tidak pula dalam hadis, maka tidak bisa kita yakini dia langsung masuk surga, enggak bisa. Kita hanya bisa berharap. Ya, mudah-mudahan natama surga. Kemudian Syekh mengatakan di sini wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akharin ghaira haula al-ashrah bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang yang lain bahwasanya mereka juga masuk ke dalam surga. Selain yang 10 ini ya disebutkan juga beberapa orang namanya langsung bahwasanya dia masuk surga. Mithlu Abdullah bin Mas'ud. Contohnya seperti Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, kemudian Uqashah bin Muhsan, Ja'far bin Abi Talib. Ini manusia ini sebutnya jama' ia di surga. Bilal dikatakan terumpana kedengaran suara nale surga.
Ya, Ukasah dikatakan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebut jamaah arana ngono. Ya, nah ini berarti ada selain dari yang 10 itu orang-orang yang disebut namanya. Kalau dia itu masuk surga, wa ghairuhum katsir, dan selain mereka juga banyak. Wa ahlus sunnati wal jamaati yanussuna ala man warada an-nassu minal ma'sumi sallallahu alaihi wasallam fihi bi ismihi fayashhaduna lahu bil jannah li syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini orang-orang yang telah disebut masuk surga itu diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya mereka pasti masuk surga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adahum, adapun selain mereka, para sahabat, dia ini sahabat lagu ndek disebut aranna tama surga. Dia ini sahabat lagu ndek marak ngone misalkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ndek ngono ndara ucapan marak inu. Tapi dia sahabat. Embe aran sahabat ngenteng ngone bedait kanjeng Nabi, bedait ya, kemudian beriman, kemudian mati di atas iman. Ini telu kriteria yang dinamakan sahabat. Bedait, langsung bedait jamak. Kemudian beriman ya, amun bedait terus ndek na beriman. Sahabat ke inu, ndek na sahabat. Abu Lahab sahabat ke Abu Lahab, ndek na sahabat Abu Lahab. Bedait Abu Lahab ke Nabi ta, bedait ya. Tapi karena dia tidak beriman maka bukan sahabat. Kemudian mati di atas iman. Karena luwek dari mereka bedait kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman ya li awal-awal lagu terus murtad ya, subuh lelengan Islam. Mereka itulah yang diperangi oleh Abu Bakar. Ya, mereka itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Sehingga orang seperti ini dia mati bukan di atas Islam. Nah, sahabat yang punya 3 kriteria tadi, tapi tidak disebut namanya masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka itu? Syekh mengatakan di sini, wa man adahum yarjuna lahum al khaira liwa'dillahi lahum jami'an bil jannah. Adapun orang yang tidak disebut namanya, maka ahlus sunnah wal jamaah berharap mereka itu masuk ke dalam surga sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala ba'da dzikrihim as-sahabah wa bayani fadli ba'dihim ala ba'din. Di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang sahabat, kemudian menjelaskan keutamaan sahabat. Setelah itu Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, dan semua mereka itu dijanjikan oleh Allah al-husna. Wal husna hiyal jannah, dan yang namanya al-husna itu adalah Nabi surga. Bismillah. Kemudian kama anna madhhab ahli sunnati fi umumil muslimin adamul qat'i li ahadin minhum bi jannatin aw narin. Sebagaimana juga akidah ahlus sunnah wal jamaah terhadap kaum muslimin, bahwasanya tidak ada satupun kaum muslimin ini kita yakini dia masuk neraka atau dia masuk surga. Dia tebung ngiyakinin ngono. Contoh misalkan nih, Mahabu Sayap dah jadi contoh jadi. Ada selain misalkan saya contoh ini. Iya doang paling pas ini. Oh Mami Kas kayak Kas. Nah dia tahu ngenang Mami Kas pasti tama surga, dia tahu ngenang. Dia tahu. Kita hanya bisa berharap mudahan tama surga.
Tapi secara umum orang Islam pasti masuk surga. Orang bertauhid pasti masuk surga. Lagu pas nyebut aran mamikas ngumbe yang kuna mah wallahu a'lam ngenteng. Ya, demikian pula memponisnya neraka, enggak bisa kita ponis neraka. Ya, itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Angka aneh dengan si maranita no ngapling-ngapling surga itu. Beje lah ngana mau ita parana ngapling surga. Be lah ngana mau. Padahal inilah akidah kita. Kita tidak bisa menjamin orang itu masuk surga atau masuk neraka. Enggak bisa kita jamin. Kalau secara umum ya kaum muslimin yang mati di atas Islam masuk surga secara umum. Orang bertauhid masuk surga. Lagu per person kita nggak bisa memponisnya. Muntah kita ya bagus, kita hanya bisa berharap. Muntah kita ya cengih, kita hanya bisa khawatir dia masuk neraka. Wa inna ma yarjuna lil muhsinin ats-tsawab wa yakhafuna 'alal musii'ina al-'iqab. Orang ahlu sunnah wal jamaah mereka berharap orang-orang yang baik ini mendapatkan pahala. Dan mereka khawatir orang-orang yang buruk ini mendapatkan dosa. Ma'al qat'i liman mata 'ala tauhid bi'adami takhlidihi finnar. Dengan meyakini bahwasanya orang yang mati di atas tauhid dia tidak akan kekal di dalam neraka. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah ndik negin ngampunin dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan muntemate jauh dosa yang bukan syirik, maka nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, ini akidah kita. Bahwasanya kita tidak bisa memponis orang ini masuk surga atau orang ini masuk neraka, tidak bisa. Ya, dan demikian pula terhadap para sahabat yang tidak disebut namanya, maka kita tidak bisa memponisnya. Ya, tapi secara umum kita mengatakan sahabat itu semuanya telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga mengatakan secara umum seluruh kaum muslimin akan masuk ke dalam surga. Jelas ipin ini? Jelas ipin nggih? Alhamdulillah. Ya, dan ora salah paham malik bareh. Ya, mesa nang yang surga. Ngene-ngene bareh. Ya, gara-gara ini paham doang ini. Ya, semua kita berharap, semua kaum muslimin kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayaniki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Munara di majelas bebareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu akbar, Allah.
Ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imati nabiyina wa sallallahu Muhammadan alladhi wa'ata. Sila menara di menjelas sila. Sai kaya bersayap. Kalau awak nanti beliau uang 1 miliar berinfak tidak beramal. Dia namanya ngamalah ya uang nanti kena dalam hari-hari ini ya beras mahal. Dulu kalian tadi sabar. Apa ngene Bu Sayap? Kepeng 1 miliar beras mahal tono tau negin sabar. Apa maksud ini? Coba ulang sekali Bu Sayap. Ulang. Nah, dengan berimpak gin beramal. Dengan berimpak gin beramal. Terus? Lagu luwi kepengna ya namanya beramal. Lagu luwi kepengna ya namanya beramal. Nah, karena zaman sekarang ini beras mahal. Karena zaman sekarang meni beras mahal. Le tono ke kolanda gin sabar. Mohon penjelasan. Apa kena lagu ini? Tonong kolanda gin sabar. Berdua kepeng 1 miliar lagu ndek namanya bersedekah karena ajin beras mahal. Le tono keng kolanda sabar. Sabar ngumbe ini. Sabar diulah bersedekah. Atau sabar bersedekah walaupun harga beras mahal. Karena ruang ini. Aduh, Abu Sayap ini. Iya, jari bapak-bapak, ibu-ibu, si miak dengan bersedekah bukan karena ya sugi, bukan. Bukan. Tapi karena dia beriman. Karena dia beriman. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu bukti, kata beliau. Bukti apa? Bukti keimanan. Bukti keimanan. Angka dengan si bersedekah itu dengan beriman. Bukan dengan sugi, bukan. Buktinya luwe dengan sugi lagu ni mele bersedekah. Luwe dengan miskin mele bersedekah. Kenapa? Karena yang miskin punya iman, yang sugi tidak punya iman. Walaupun luwe edah dengan sugi dan dia beriman bersedekah. Ya, lagu si miak ia bersedekah bukan suginya, bukan. Lagu Nabi iman. Ada salah satu donatur teh bengentengan. Ya, dia terus membantu kita di pondok dan dia dari Madinah. Pas umroh pertama kali ini beberapa tahun yang lalu, dihubungin diundang tiang ke rumahnya. Begitu tiang ke rumahnya ternyata rumahnya niki rumah kontrakan di Bali. Terus rumah kontrakan terus sok nengen-nengen ruan kontrakan no. Ya, bagian orang Saudi ini dengan miskin ini. Dengan miskin, dia bude balik hanya balik kontrakan, terus sok ngono-ngono bojana jauh jenengan balik-balik ini jauh.
Yang kaget dia, astaga ternyata begini orangnya. Lagu subhanallah terus yang bantu itu. Nah, maksud yang silangan tono yang dah berbantu no, belum tentu dia kaya. Ternyata luwe lengan itu lebih sugi itu daripada dia. Begitu yang kita balik nih tuh ketemu sama orang tuanya, bagaimana kehidupannya, kendaraan yang ngumber ruana. La ilaha illallah. Anu itu kah apa rana? Ilah itu kan. Yang ngirim uang itu dan kenapa kena sugi lain sebab tu sederhana sekali mereka itu di sana. Kan ini jangan terus nyumbang iman masalahnya. Beletene dah luwe subhanallah le antarita ini bakal Lombok Timur ini kah kan? Ya, arah tiba-tiba beli jual kresek, kena kenanta ke apa kresek sulu-sulu uang lah ke isin. Kedungumbe ini kah pokoknya dekat beli tanah ke bangun musala ke nekah ngenengan. Subhanallah, padahal kondisinya sugian EP pengentengan kah? Kenapa terdorong seperti itu? Iman, sebabnya iman. Jadi yang menjadikan orang bersedekah bukan kekayaannya. Luwe dengan tono milioner, pun dia milih bersedekah. Bakal kota-kota beli milioner dia sering ke Amerika, sering ke Eropa, kemana? Lagu aning Mekah, denuah aning Mekah umroh. Denuah umroh aning Mekah, mau aning Eropa, Amerika, mbeng kerangnya lalu. Lagu aning Mekah denuah. Haji denuah, umroh denuah. Kenapa demikian? Iman. Angka dengan munara iman, dah kana mahal beras sebut saya. Tetap gin bersedekah. Dah kana mahal beras 14 yun ke atau 15 yun? 15.000, Masya Allah. Ya. Jadi dengan si beriman, dah kana mahal beras, sulit kehidupan. Ya, kalau sudah iman mendorongnya untuk bersedekah, gina bersedekah doang. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan. Karena keluarga, anak dan istri kita ini lebih wajib untuk kita infaki. Ya dulu munah besur ini baru nasugul. Dia dulu ini anak dan istri setelah dia kenyang arak sisa baru terkadu bangun masjid, baru terkadu bangun madrasah, baru anak yatim, baru si lain. Yang tidak sebaliknya berimpak bersedekah di luar lagu anak dan istri masih lapar. Jangan, nggak boleh. Ya, menafkahi anak dan istri itu wajib hukumnya. Jadi ya denara istilah mahal beras amun dengan iki beriman. Kemudian orang kata mana Abu Sayyaf setelah seperti itu sabar kemudian. Ya, di sana tepat kepake sabar ngumbe, sabar beras nu mahal. Ya, sabar ke beras mahal betul sabar. Nanti ngaruh itu no pelentong ta apa bangkat pelentong ta gara-gara melentong bangkat sedang tepadi ini ia gin turun ajin beras ini maka sabar harapan pahala ti Allah. Ya, sabar harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak aneh sih itu. Pas jual gabah ya sang mudahna, pas beli meni sang mahalna, sabar. Enggak ada kehidupan ini. Dengan oke, betaletan itu nalat padi, ya pupuk mahal, bibit padi mahal, pas panen muda kita jual ya kan. Mele kita gin mongkak beli itu beras sulu mahal jin beras no. Bekah sabar seluruh kita merasakannya dan ini lantaran kesalahan seluruh kita. Selapuan itu salah.
Taib. Jadi siaran dunia selain untuk Allah maka itu dunia. Ya, ndak ada paran siaran dunia no kepeng doang deh. Ya, ingin dipuji itu juga dunia itu. Ingin dianggap sebagai pahlawan itu juga dunia. Supaya namanya dibikin sebagai nama jalan misal, terus monumennya dibuat, ini semua dunia ini. Banyak orang yang dia cinta, yang dia ingin agar namanya disebut sehingga siap dia mati. Dia takut mati, gara-gara cinta dunia. Siap dia berperang, tapi berperang tujuannya apa? Dunia tujuannya. Siap dia mati, tapi tujuannya dunia. Akhirnya terkenang, menjadi nama pahlawan dan lain sebagainya. Ini orang ini dia cinta dunia walaupun dia nggak takut mati. Ngombe hukumnya syirik ini. Makanya Nabi kita SAW di saat dia tanya, ya Rasulullah, ada orang berperang ya untuk menjaga negaranya, ada orang perang agar dibilang pemberani. Manakah itu yang berperang di jalan Allah? Maka beliau mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dan tujuannya agar agama Allah yang paling atas, itulah dia berperang di jalan Allah. Angka sehingga berarti dengan si berperang tujuannya misalkan sekedar menjaga negara, hanya itu tujuannya, tidak ada untuk Allah, lalu sekedar menjaga negara, maka orang kafir juga dia berperang untuk menjaga negaranya, ya, agar dia menjadi pahlawan. Orang kafir juga perang untuk demikian. Jadi siaran dengan bagus bukan berarti orang yang intinya siap mati dek nino. Lagu siaran bagus nino dengan si milih agama Allah dia yang paling atas. Angka dengan si cinta dunia, di antara cinta dunia yaitu ingin dipuji, ingin disebut-sebut. Dan tidak ada paran dunia itu hanya uang dah ke. Luwe endah dengan bahkan siap mengeluarkan uang yang banyak. Yang penting namanya disebut. Dengan oke. Ngorbanang luwe kepeng, besalaganya ulang kepeng, aki arana tersebut. Aki na ta'ajum, dipuji oleh orang, siap ngeluarin uang. Itu juga termasuk mencari dunia. Jadi dunia bukan hanya uang. Sebaliknya dah luwe dengan tersadik ya kepeng, lagu ia bukan cinta dunia. Ya, luwe ya marah ino. Bahkan para sahabat di saat meruqyah, ya, dia tidak akan meruqyah mun dia tersadik ya apa rana upah dari ruqyah itu. Bukan berarti sahabat ini cinta dunia, enggak. Ya, tapi intinya bahwasanya yang ingin menjelaskan di sini, dunia bukan hanya cinta uang, lagu cinta pujian, ini juga dunia. Yang kat marah baru, ia cinta dunia, lagu reni mati, ngombe yang kunina, tetap ini bukan mati di atas agama Allah, mati syirik bahkan bisa. Cinta dunia terus takut ya mati, mun ini jemulang ngenona dengan cinta dunia. Secara umum cinta dunia gina takut mati. Arah endah dengan cinta dunia reni mati. Orang seperti ini tetap bukan dia di atas agama Allah. Si ketelu cinta akhirat, yaitu cinta tipe Allah, dan dia berani mati bermulia ini. Ya, si keempat cinta akhirat, lagu dia nerani mati begitu pada ini. Dia dengan oke, cinta akhirat lagu dia terani mati ini. Ngeno oke, hah? Cinta itu akhirat, baru nyebut itu surga lah, melek itu tema surga ngante. Lagu dia temili mati. Ini tekin tema surga dia man mati ini. Angka marah baru itu ini no. Ya, bekah kita berharap mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kita cita-citakan niki yaitu surga diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan si cinta dunia dak nerani mati, ya, itu bukan menunjukkan kebaikan, lagu justru itulah kesyirikan justru ini. Ya, karena yang dia cari adalah dunia. Wallahu taala a'lam. Kerisai nangka janana. Aukah kerisai sila terakhir wana.
Kumbe ke hukumna ihsan. Kumbe ke hukumna ihsan. Ihsan. Hah? Iman dah ihsan. Iman kan je ihsan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, agama 3 tingkatan. Ya, kurang lebih marah ini. Agama 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan kedua. Tingkatan pertama ini Islam paling bawah. Li atasna arana iman, li atasna malik arana ihsan. Ya. Orang yang ihsan pasti dia beriman. Orang yang beriman pasti dia Islam, tapi belum tentu dia ihsan. Adapun orang yang Islam belum tentu dia beriman, belum tentu dia ihsan. Karena yang kerucut, ya. Jadi dengan sile ihsan otomatis dia sudah beriman, dia sudah berislam. Orang yang beriman sudah pasti dia Islam, tapi belum tentu dia berihsan. Ya, orang yang Islam belum tentu dia beriman, apalagi dia berihsan. Apa itu ihsan? Ihsan derajat paling tinggi. Selapuan kita melet derajat ihsan. Dan itu tujuan kita makin beragama ini. Kita tujuan kita beragama untuk apa? Untuk masuk derajat ihsan. Itu tujuan kita. Derajat ihsan itu Nabi kita SAW bersabda di saat dia ditanya mal ihsan, apa itu ihsan? Beliau menjawab anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, sehingga khusyuk ia beribadah, khusyuk fokus beribadah karena dia merasa seolah-olah sedang melihat Allah, sehingga khusyuk ia beribadah. Kemudian kan dekat salat Allahu Akbar beras mahal pikirang tu. Yalah 15 yu ajin beras be tuku peta beras nengke ngata sambil salat ini. Ino ite berarti kita belum di ihsan ini. Ya fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah selalu melihatmu, yaitu dia merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah harana. Sehingga dia gerak-geriknya selalu dia ingat kalau dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka dia nerani gin ngangkat kan lagi tak nak ku si Allah kan urang ipa yuk. Ngangkat apa ini? Ngangkat apa? Ngangkat api dia nerani. Kenapa? Karena dilihat dia oleh Allah. Ya, berita ke separuh nangka kejakan tegin ngene ngono, tiba-tiba arah ustaz liwat. Mah kita ada ku si ustaz asur regam neru ku nang. Regam mana ya? Subhanallah. Kan motong sebenarnya. Kadang mau saut tenaga ketempo ya. Ini dia balik langsung regam. Kenapa? Karena dia mengetahui ada ustaz melihat dia, regam mana langsung ruku. Nah, orang yang ihsan dia merasakan dirinya selalu dilihat oleh Allah. Sehingga ilah yang ngambil ilah. Dia nerani gawe maksiat, dia nerani. Makanya dia di antara sifatnya yatasabaquna fil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba. Ndara istilah gawe maksiat malik wah. Ndara istilah ninggalang si wajib. Mereka fokus berlomba-lomba mengerjakan yang mustahab. Mereka yang di derajat ihsan ini mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Angka itu negara sedang berusaha ini selapuan tujuan akhir kita ngumbe cere akik termasuk dalam kategori ihsan. Sehingga berlomba-lomba di dalam beribadah. Ino ya dakwah ini nih. Ino tujuannya dakwah ini. Akik pejari dengan yang muhsin. Yang dia punya ihsan. Setelah mukmin dia kemudian muhsin. Sehingga pasnya beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Amun layak kan tujuan tengaji ngumbe tujuan ngaji layak. Akik tamat salat layak aja. Ini dengan oke, tamat salat kena la ilaha illallah. Nabi terdoang dia bilang tamat salat. Sulu-sulu itu gin tamat salat ini. Ya. Nah, tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana masuk dalam kategori al-ihsan.
sehingga di saat kita beribadah ya kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayeruana niki para jemaah yang bisa kita sampaikan berhubung waktu niki ya kurang lebihnya tiang minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.